kambing itu mampu untuk menghidupi dan membiayai diri kita juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulra Fitri Laksono. Saya beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Untuk bloknya ada di 31 Sidodadi. Nama panggilan saya dipanggil biasa dengan Raffi. Menerapkan ilmu yang sudah didapat dari sebelum perguruannya. Karena sebelumnya saya pernah bersekolah di bidang peternakan. Saya takutnya hanya bisa menerapkan ilmu itu hanya di masa kuliah. Takutnya tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Makanya saya menerapkan ilmunya ke kambing saya sendiri. Saya coba mencari teori-teori yang pernah saya dapat, ilmu-ilmu yang pernah saya dapat. Saya terapkan, saya pergunakan untuk ternak saya. Dari berawal melihara ada 4 ekor, ya ada rezeki sedikit-sedikit kita tambah indukan, kita tambah indukan. Alhamdulillah sudah ada keperanakan hasil kandang ini keluar sampai 2 ekor, yang lain masih bunting. Kisah awalnya orang tua sempat gaduh menitipkan kambing, cuman dirasa-rasa tidak hasil karena sekian tahun karena hanya cuman hasil 2 atau 3, akhirnya kita tarik, saya coba pelihara dan saya terapkan ilmunya yang saya gunakan di kuliah sebelumnya. Kalau saya rasa sih lebih enjoy jadi peternakan ya Mas ya, meski dilihat orang ya ngapain sih masih muda, kerja yang lain banyak, gaji yang sekian, kenapa menjadi peternak? Ya, kenapa kita malu kalau kita punya usaha sendiri dan kita jadi bosnya? Kenapa juga malu harus pelihara kambing yang ibarat kata orang, bau perengus masih muda kok ngurusin kambing? Enggak, saya enggak malu. Untuk itu saya bakal buktikan bahwa kambing itu mampu untuk menghidupi dan membiayai diri kita juga. Tuh, untuk ekspektasi saya dari masa kuliah, alhamdulillah semuanya terlaksana. Saya juga tidak keberatan dalam memelihara kambing karena ya ada ilmu pakan, bank pakan, dan simpenan pakan. Alhamdulillah kalau untuk dari teman-teman semasa kuliah sih belum ada. Malah adanya motivasi dari teman-teman ya, mereka juga ada yang jadi peternak, mereka juga ada yang jadi mantri. Kita semuanya sharing-sharing bersama, kita semua cari ilmu bersama, kita adu pendapat masing-masing dan kita terapkan masing-masing. Jadi semuanya lebih mendukung kita lah. Untuk prospek kambing di masa sekarang ya, saya lihatnya dari populasi yang kian bertambah, terutama untuk daerah Indonesia sendiri kan mayoritas kita umat Islam. Jadi untuk kambing akikoh itu insya Allah tidak kurang-kurang kita masih bisa sediakan, dan pasar itu masih belum cukup untuk mencukupi pasar untuk saat ini. Jadi untuk pasar kambing sendiri ke depan insya Allah lebih baik, lebih bagus, apalagi nanti kita bisa mengarah ke pasar ekspor lagi, itu lebih bagus. Mungkin nanti sih kalau memang itu udah jalan populasi sekian dan kita udah punya relasi yang lebih, insya Allah kita bakal jalan ke arah sana. Umur saya masih muda, masih banyak yang harus dicoba, masih banyak yang harus saya tempuh. Saya berusia 23 tahun, untuk tahun ini 23. Nah, kalau untuk saya sendiri ya, saya juga kan pekerjaan sambian ya Mas, saya juga kan ada urusan kerjaan lain. Jadi kambing ini saya ya sesekali kasih hijauan rumput, cuman nggak hampir setiap hari. Mungkin seminggu itu hanya 2 kali atau 3 kali untuk indukan, karena untuk segeran aja. Kalau untuk pakan harian saya menggunakan pakan simpenan berupa daun singkong dan ampas tahu untuk campurannya. Tuh. Ya alhamdulillah kambingnya nggih. Monggo bisa dilihat nggih, alhamdulillah. Kalau saya campuran untuk itu menggunakan kopra, tunggil kopra, untuk hasil bulu yang lebih krimis, lebih licin. Jadi kambing itu nggak kelihatan buluk ya, itu menggunakan kopra. Terus untuk campuran lainnya menggunakan SBM. SBM itu turunan dari delay. Ya proteinnya lebih tinggi daripada ampas tahu untuk mendongkrak tumbuh dagingnya itu nanti. Itu sih mas campurannya, cuma itu sama kalsium. Ya untuk memenuhi kebutuhan mineral sama vitamin. Saya silase hanya menggunakan daun singkong, tebasan dari kebun. Datang sehari, besok kita langsung giling, kita cacah halus lembut seperti yang ada di video tadi. Kita cacah lembut hasilnya, kita simpan maksimal minimal bisa digunakan itu setelah umur 2 minggu. Karena di bawah 2 minggu itu untuk untuk kadar alkohol dan baunya itu masih asam. Untuk rasanya dia masih sangat asam banget. Untuk di bawah umur 2 minggu menurut saya itu masih bisa bikin pusing, karena
kadar asamnya itu masih tinggi-tingginya dan belum aman lah untuk digunakan. Walaupun bisa digunakan, seenggaknya bisa diler atau diangin-anginkan dulu baru dibakar. Itu bisa. Untuk kebutuhan harian dari kambing sendiri yang jelas bukan diukur dari hijauan ataupun pakan, cuman kebutuhan total pakan itu adalah 10% sampai 15% dari berat badan. Semisal kambing ini berat dengan 40 kilo, ya kurang lebih 4 kilo per hari. Kalau memang kan itu kambingnya 40 kilo. Jadi untuk total pakan per hari itu 4 kilo. 4 kilo itu dibagi makan pagi, makan siang, makan sore. Itu dibagi total semua berat. Masuk onggok itu kita masukkan. Cuman kan kita onggok kita kurangi dengan kadar berat airnya. Ya. Dari orang tua, dari kakak, dari saudara, semuanya mendukung. Ya ada beberapa saudara yang mengejek, ngapain sih pelihara kambing, nanti kamu ngarit gini apa iso pokoknya disepen lemu. Saya bilang enggak, saya janji saya bisa, dan saya buktikan. Ya alhamdulillah keluarga udah pada lihat hasilnya, kambing-kambingnya bisa gemuk, bisa klimis dan bagus, ya bagus alhamdulillah. Untuk kandang ini sebenarnya bukan murni kandang buat semua ya Mas ya. Ini tadinya kan bekas kandang sapi. Ya, dulu orang tua itu pelihara sapi, sempat pelihara sapi dari gaduhan sama humas gitu-gitu. Terus saya lihat kandang belakang ini kok sayang kalau nggak dipakai, ya saya arahin ke kambing. Saya buat sama kakak saya sendiri, saya kerjain sendiri, desain sendiri. Untuk sekarang sih merawat ini mungkin nanti kalau untuk pejantan kan kita bisa keluar, jadi ada space untuk anakan-anakan nanti. Setelah nanti dirasa nggak cukup, ya kita baru buat kandang sambil cari modal untuk kandang baru. Untuk jenis saya masih bereksplor dan mencari turunan yang genetiknya bagus, entah dari sasis, entah dari susu, entah dari pertambahan berat daging. Makanya untuk jenis di sini masih campur, ada kaligesing, ada sapera, ada prambon atau jawa randu, ada crossbur. Itu saya masih mencari silangan yang bagus untuk nantinya, karena kalaupun sasisnya bagus tapi untuk perah-perahan indukan yang nggak bagus, nanti hasil cempenya akan kempet itu. Jadi kita cari yang susunya bagus untuk cempe, jadi cempenya juga bagus-bagus, nggak kalau kata orang Jawa nggak magak lah Mas, nggak kundaten lah itu kalau kata. Pejantan saya pakai kaligesing Mas, saya pejantan pakai kaligesing. Untuk perempuannya yang kita campur, kita cari genetik dulu nanti yang mana yang lebih baik gitu. Sekalian jalan, sekalian cari genetik mana yang induk mana yang bagus, sekali kita seleksi lagi. Untuk umur kaligesing ini ada di, ya ini yang saya punya masih cempe ya Mas. Kalau kemarin saya pinjam ya kaligesing tetangga. Kalau yang punya saya sendiri masih umur 5 bulan. Untuk hari ini jatuh umur 5 bulan. Iya, 5 bulan dah sekitar 75 cm.